Dulur kemana mana yang jagoan warung V, aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, mudah-mudahan sampean tetap sehat, tetap semangat. Lancar Bagas waras. segini. Lancar. Lancar. Nah, tuh sampean kita semangat juga nggak apa gitu? Nah, ini sampean tak ajak jalan-jalan ke The Mall lagi, The Mall lagi, seru. The National Mall lagi. Pirang-pirang tuh setahun, pirang-ratus sekali wesan wis begini. Tapi kali ini ono spesialnya, Cak. Apa spesial? Pakai dok apa? Karena kali ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juli. Oh, makanya aku yo pasti ngai batik lho ning. Warnane warna bendera Amerika Serikat iku ning ono biru putih karo abang iku ning. Abang, ya. Nah, Sing pirang sing ke berapa iki? 247. Wih, bukan negara dibanding Indonesia emang kemerdekaan wis meh berapa kali ya? So, 3 kali? 3 kali luwih sithik ya. 4. Tapi sebagai sebuah bangsa sejarahnya sebenarnya panjang Indonesia ning. Ya. Kerajaan bareng-bareng kene enggak enek. Heeh, kene moro-moro merdeka Merdeka saka penjajahan Inggris ya. Ya, Nah. tapi ngomong-ngomong soal kemerdekaan, kayak podo kayak karo 17-an sih kan Indonesia Kayak ya. perayaan-perayaan yang udah sisa ya nek kayak nenek jambi belapan karung enggak gitu. Enggak ono, permainannya beda. Beda ya. Tapi yang pasti biasanya itu ada musik, kembang api, terus habis gitu Ono juga sing parade-parade. ya, Nah. barbecue juga ada. Nah, puncaknya kembang api nek nggon kono nek nggon bosen di sini sing dianggap paling gede selama peringatan kemerdekaan yang nggon sandingin di Monas kono kae. Ya. Wah, paling gede ditonton seluruh warga desa dan warga sebagian turis juga pengen nonton kuwi nih. Iya, dan juga banyak orang dari berbagai negara bagian, nggak cuma dari daerah Washington DC ku, memang bela nih, Cak. Pertama, ini zamannya arek-arek liburan toh. Jadi anak-anaknya daripada tinggal di rumah, stres ngono diajak, ayo mlaku-mlaku nang Washington DC nonton kembang api ngono. Padahal kaya puanase pol sumuk, tapi nggak masalah demi memperingati kemerdekaan, ya wis dilewangi ngono. Semangat. Nah, di Amerika itu juga memang ada banyak tradisi yang dilakukan selama Hari Kemerdekaan. Salah satunya itu ditimbulkan yang baru ini adalah pakai baju-baju wong zaman biyen. Oh, tradisi-tradisi kayak dhisik dihidupan lagi ngono beb. Iya. Lambi-lambine ngono ya. Heeh. Iki ana ceritane ndek desa cilik ndek negara bagian Virginia. Tonton ya, Dulur. Meski hujan turun di kota kecil South Riding, Virginia, warga tak kehilangan semangat merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Happy 4th of July! Happy 4th of July! Happy 4th of July! Happy 4th of July! Let liberty ring. Sejak tahun 1996, acara The Star Spangled di South Riding menarik pengunjung dengan kendaraan pawai yang menceritakan sejarah Amerika. We give out a lot of flags, as well, and we try to give a little bit of history, along with it. The kids like the color, they like the flutter, they like the ringing of the bell. Sejak 1996 pula, Bob Kittle mengorganisir festival yang mendatangkan wisatawan lokal ke daerahnya. All it does is make people included on the same adventure you're going to go have, which is fun, community, and it's there. Right in your backyard. Penduduk pun antusias sambut acara ini. Like the atmosphere here, and of course the people here. This is closer to home and no commute at all. Juga mempersatukan tetangga di sekitar mereka dalam semangat kemerdekaan. We live in the same community. We just wanted to be a part of the community, celebrate. We are here excited for the firework as well. Yo, this is the fireworks! Perayaan ini diakhiri dengan kembang api dan pesan kemerdekaan serta usaha mencapai kebahagiaan yang jadi bagian dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Dari South Riding, Virginia, VOA. Nah, ning nek mburi karo panggungnya juga ning. Capital Fort ya. Ya. Nek kono bintang-bintang penyanyi-penyanyi sing terkenal tampil ning. Termasuk grup band Chicago juga yang juga aku seneng mergo ono lagune sing Peter Galau itu sing galau-galau sing mendayu-dayu tapi nyantol hati. Nek kangen pas jatuh cinta atau pas broken heart. Ya podo lah karo di Indonesia mungkin ya ada dangdutan, koplo. Ya ngono enak kabeh lah ya. Untuk menyatukan semua warganya lewat musik. Bener. Nah, dulu habis ini kita mau punya cerita-cerita lain soal warga Amerika selama Hari Kemerdekaan tapi sakwise sing Siji iki.
Dulur masih nek nggon warung piwe, jagongan ngobrol bab peringatan kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juni. Ya, nah memang di Amerika Serikat itu kalau misalnya perayaan kayak gini tidak terbatas pada warga negaranya aja ya, Cak ya. Iya, yang lain juga ikut merayakan. Jadi namanya juga kalau di Indonesia juga ada orang-orang asing kadang saya lihat nih ya. Ekspatriat juga nek merayakan nek nggon hotel pun nek nggon omahe kanca-kancane melu sing gawe lambang-lambang merah putih ngono kuwi ya. Nah, di sini juga sama, banyak juga warga imigran dan macam-macam ya latar belakangnya juga merayakan ya pada dasarnya ya kayak melok lomba, melok nyanyi apa segala macam kayak ngono. Jadi memang semangatnya itu lebih ke semangat merayakan. Jadi hilang lenyapkan sebentar yang namanya ini kan tahun politik nih Amerika nih. Jadi tentang partisanship dan sebagainya. Gue saiki pas dino iki merayakan bersatu lah ning. Nah, ngomong tentang wong Indonesia nek kene ning. Kan yo akeh lek sing duwe beranak pinak nek kene ning. Begitu lari ceplot ki dadi warga negara Amerika. Nah, aku kadang-kadang rada bingung, wah, aku sapa sakjane apakah aku ki warga Indonesia atau aku ki warga Amerika? Meskipun secara lahir secara hukum ya warga Amerika sakjane kan. Meskipun nanti kesempatan milih ta umur 21 tahun oleh milih endi. Nah, tapi kan akeh juga sing milih kene. Tapi meskipun milih kene, sing tetep enggak lali karo tanah kelahirannya nih. Dan caranya juga bermacam-macam ya, mulai dari belajar bahasa, belajar budaya, dan juga misalnya mampir ke Indonesia belajar soal Indonesia itu kayak apa sih sakjane. Nah, wingi ono diaspora Indonesia lahir nek sini ku oleh kursus atau sekolah 1 semester nek nggon UGM. Daerah Minang lan saya dadi duta Minang internasional lah ngono ning. Ngono, dadi kiprahe tetep ikatan batinnya karo tanah sih kuat. Tantai itu Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo alias Sarah Lawindo berasal dari Washington DC, lahir dan gadang di Washington DC, Amerika Serikat. Inilah Alia Sarah Lawindo, generasi kedua diaspora Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Sejak kecil, Alia sudah aktif mempromosikan serta melestarikan budaya Minang melalui sanggar Rumah Gadang USA yang didirikan oleh orang tuanya. Mahasiswi American University jurusan Hubungan Internasional di Washington DC ini baru saja menyelesaikan program studi abroad di Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Study abroad program itu adalah program yang mahasiswa atau mahasiswi di sana milih program yang universitas masing-masing partner sama universitas luar negeri, dan mereka bisa keluar negeri 1 semester untuk meneruskan pelajaran mereka. Nah, saya milihnya di Indonesia, di Universitas Gadjah Mada. Soalnya ini baru pertama kali American University kerjasama UGM, dan alhamdulillah saya adalah seorang yang pertama yang ikutin program ini. Alia yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta banyak belajar mengenai budaya dan masyarakat Indonesia, serta bertemu dengan mahasiswa internasional lainnya. Ia pun sempat berkunjung ke Sumatera Barat, kampung halaman kedua orang tuanya. Sebagai duta Sumbar di Amerika, Alia menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumbar melakukan program pertukaran informasi pendidikan, agama, dan budaya secara virtual dengan mahasiswa dan generasi muda Minang di luar negeri. Bagi Quinta Zahra Ainur Rahmah, mahasiswi UGM asal Padang Panjang, berinteraksi dengan generasi kedua Minangkabau dari Amerika seperti Alia, memberi pengalaman tersendiri. Banyak ternyata nilai-nilai dan poin-poin yang bisa saya pelajari, yang bisa saya ambil dari Alia. Bagaimana ternyata saya juga kurang mampu melihat Minangkabau sebagai kebudayaan saya sendiri. Bahkan bisa dibilang di beberapa sisi Alia lebih Minang daripada saya. Peranan orang tua tentunya amat besar dalam membentuk jati diri Alia. Melalui Rumah Gadang USA, Afdal bersama istrinya, Nani, selalu melibatkan anak-anak mereka dalam berbagai kegiatan promosi budaya di Amerika. Kenapa kami mengajarkan gitu? Karena kami tidak mau mereka itu kehilangan rootnya, kehilangan jati dirinya sebagai orang Minang, yang pada akhirnya mereka nanti udah nggak kenal sama sekali. Saya berharap juga nilai-nilai budaya ini bukan budaya Minang aja, sebenarnya
dari budaya kita yang sangat kaya di Indonesia itu sebenarnya punya opportunity dia untuk tumbuh dan berkembang di Amerika. Dari Yogyakarta, Indonesia, dan Washington DC, tim VOA. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lainnya, tapi jangan kemana-mana. Sawi seseng siji. Apa nih? Weh, sampean yo nduwe emang ora ketok sampean tok nih. Iya, Kare-kare isin mak aku. duduk ngono. Nah ya iku nganggo supaya awane ku teko. Lah bener lho, sama ade rasanya kok panas. Sampean iku percaya ae. Ngerti-ngerti langsung arep udan barang terus apa orang wis siap-siap ning delokno sing lesehan to ning. Aku nonton kembang api nek kono kuwi terus ono musiknya. Dadi diapit karo dua kejadian gede ning. Bar nonton kembang api judul-judul musik main. Iya. Wah, sampean koyo produser ngono. Ya, silakan. Tapi memang kegiatan seperti ini tuh memang produksinya besar-besaran ya, Cak ya. Iya. Tanggung-tanggung itu. Iya. Mungkin ya sama juga dengan di Indonesia, tapi di Amerika biasanya itu di beberapa kota besar-besar itu juga ada kegiatannya masing-masing. Masing-masing, bener. Dan terutama yang taman-taman nih, taman-taman memang biasanya pas musim panas ini taman-taman Amerika ini memang rame nih. Iya. Jadi nggih piknik, tinggal berbagai acara termasuk acara seni. Iya. Nah, nek nggon San Francisco ki yo ono sini taman botani ning. Heeh. Kuwi keseniannya juga kesenian Amerika. Itu enggak dalam rangka memperingati kemerdekaan sih. Tapi ya tampil aja nek taman botani kalau gamelan ning. Ya, kesenian ngono ya, mempromosikan kesenian dari Indonesia, dunia termasuk juga. Indonesia. Nah, salah satunya Indonesia dan ini juga membawakan gamelan yang pada dasarnya itu biasanya wong-wong lak main gamelan Bali terutama itu ndek luar ruangan, Kak. Biasanya kan dalam ruangan toh, iki nek luar ruangan. Enggak, biasanya iku nek Baline asli iku. Nek Baline asli ya, biasanya cek bener sih ya, bener. Iki dadi nek kene ditiru nek luar ruangan ya. Eksperimen kayak apa. Tak dulu ceritane. My memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle on Bali and at night and just hearing it and then finding my way down a trail and there would be people out, you know, playing, practicing and like in all the different little villages and I just found that fascinating. Pementasan gamelan in the garden ala gamelan Skarjaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman. Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan Gamelan Skarjaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it with a sense of respect and commitment. And that it becomes a part of California's culture too. 50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan jegog, gendar wayang, angklung, rindik, dan gong kebiar. Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan Gender Wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin. Tantangan untuk kita bagaimana kita merespon tidak hanya audiens tapi kita juga musisi penari juga merespon tempat, itu yang paling penting saya pikir di sini. Penonton pun terlihat amat antusias menikmati alunan musik setiap jenis gamelan. Gamelan manakah yang jadi favorit? That's a very hard question to ask me because I love the Gandhar, which was just happened because it's so sweet and mellow sounding. And I love the angklung because that's actually what I studied. But actually what I love the most are those giant bamboo instruments and also the marching balaganjor with the drums and the cymbal. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madioni, Nia Iman Santoso, VOA. Ini resikonya nek main nang njaba mungkin suasananya lain ya. Tapi lek udan utawa ngerti-ngerti ono wong lewat terus ganggu ya kuwi resikone ya to. Kudu gotong-gotong mlebu. Tapi memang itu
mungkin memberikan suasana dan gambaran buat orang-orang di Amerika yang kebanyakan itu malah belum pernah keluar negeri ya Cak ya. Iya, orang Amerika itu kadang-kadang meskipun ya turis di dunia ini banyak yang dari Amerika mayoritas nih kan. Iya. Tapi kadang-kadang banyak juga yang memang belum kemana-mana. Jadi memang pandangan mereka soal dunia itu ya terbatas dari orang-orang yang datang ke Amerika. Betul. Nah, dengan perkenalan-perkenalan seperti ini mungkin jadinya pada iso ngerti nih ngono lho budayane iki ambek iku. Dan mereka itu berpikir bahwa Amerika itu secara budaya tidak hanya pusatnya dunia loh, bahwa ada juga pusat-pusat budaya yang lain dan mereka yang dibawa ke imigran ke sini juga membawa budaya masing-masing memperkaya budaya Amerika nih. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris nonton jaket neko-neko tapi sawise sing siji iki. Nah Ning, nang Gemburi ana mobil polisi ya, mergo ya memang jarine data itu Ning. Pas peringatan ini memang angka-angka kejadian penembakan ini malah paling akeh nang Amerika Ning. Ya, jadi dari data yang dikumpulkan terus dianalisis ternyata tanggal 4 Juli itu adalah tanggal penembakan massal yang paling tinggi di Amerika Serikat. Kok ironis juga ya nih, pas peduli damai dan seneng-seneng, nah mungkin akeh sing kerumunan, terus ono sing mabuk, ono sing tukaran. Nah, aku akhirnya potensi. Macam-macam juga ya, dan kita juga nggak pernah tahu apa sebenarnya yang ono nek otake para penembak massal, pelaku penembak massal itu ya. Nah, itu makanya tingkat keberhati-hatian dan keamanan itu memang agak ditingkatkan selama. Bener, bahkan aku pengen maca berita nih, sebagian ini gara-gara aku akeh sebagian warga sing milih nek njero omah nonton TV. Ngono. Utawa nonton kembang api saka kaduan. Dekem. Lah kuwi ketimbangane nek nggon ana resikone. Dekem ku apa sampeyan? Angkring down. Angkring sangar sampean. Nah, dulur kalau pengen bisa bahasa Inggris kayak Cak Su, nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. We all know how to draw a line on paper. But what does it mean to draw the line? I lost power last night. I'm going to lose all my frozen food. Bring it to my house. I have room in my freezer. Great. I have 3 frozen pizzas and some ice cream. No problem. Oh wait, and a frozen turkey. It's 10 kilograms. 10 kilos. Dan, I draw the line at a 10-kilogram frozen bird. To draw the line means to set a boundary. The line is a limit to what someone will do or accept. Honestly, I would have drawn the line at pizza. My freezer is full. And that's English in a minute. Saiki dulur. Gilirane. Jaket neko-neko. Saiki kapan kae warga kutha Gurugram nek nggon India gembruduk nekani pesta perkawinan sing unik. Merga sing dikawinno duduk menungso, melainkan asu lur. Asu wedok sing jenenge Sweety iki ambek sing duwe dijodhokno ambek Seru, asu lanang duweke tangga. Ana 20 undangan sing disebar, tapi sing teko ternyata mbludak. Masih perkawinan asu. Acara pesta iki ya ana rituale mirip akad nikah, ana saksi lan musik nggo ngrayakno lur. Akeh tamu undangan ya ngekeki kado lan ndongakno pasangan asu iki rukun lan bahagia ngantek tuwek. Pacarane kita wis suwi wis wayahe iki lur. Perusahaan kereta api nang Swiss kasil mecahno Guinness World Record nglakokno sepur penumpang paling dawa. Sepur iki dawane meh 2 kilo lan mlaku ngangkut penumpang adoh 20 km. Wong nglakokno sepur iki perlu masinis 7 lan 21 teknisi sing kudu kerja keras lan ati-ati supaya sepur iki ora kepleset teko rel utawa ana gerbong sing pedhot. Lah iki penumpang sing nang gerbong ngarep wis tekan tujuan, sing paling mburi sih nek ngarepe omah lur. Sampean doyan coklat, lek wani njajale coklat gaweane tukang gawe coklat Daniel Vidal sing dipamerno nang ajang festival tahunan coklat nang Paris iki. Ora kok njerone dikeki silet utawa paku, tapi dicampuri ambek Carolina Reaper, lombok paling pedes sak donya lur. Beberapa pengunjung jajal coklat pedes iki, sebagian ana sing dilepeh,
tapi yo akeh sing seneng lan jarine enak. Wis jok ngasih dikekno cewek sing lagi ditaksir iki lur, bakal ambiar pendekatane. Arep nih. Iya, makanya iki rada harap-harap cemas juga ya orang-orang sing camping, apa jenenge piknik nang kene iku terus nggawa uyupan ngono. Lah terus saya misalnya udah deres ning pernah dhisik tahun piro aku mergo udane terlalu deres akhirnya kembang api dibatalkan mergo kan melempem. Bahasa Indonesia melempem, bahasa Inggris itu les sih Kak. Jadi enggak bisa diurupnya ra iso ngurup ning. Terus besoknya ono apa, Kak? Besoknya ora enek mergo wis acaranya wis dikontak dino kuwi bayar. Kita ngono enggak salah. Di acara liyo liyane. Nah, di Amerika Serikat ini tanggal Juli tanggal 4 atau hari kemerdekaan itu juga libur ya Cak ya. Sama seperti di Indonesia juga hari libur federal. Jadi ya pada dasarnya ya kalau yang lain-lainnya nggak libur, hari kemerdekaan saya libur lah, lumayan. Iya, benar. Wes libur-libur emang enake emang apa ya bersama keluarga, bersantai-santai. Aja nyambut gawe kayak kami berdua nyambut gawe. Tapi ra apa ya. Memberi informasi ya sampean. Sudah 30 menit kami menemani sampean, nek misalnya sampean duwe pertanyaan, saran, pengen tahu cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Nang media sosial, nang Twitter, nang YouTube, Instagram, Facebook. Kata kuncine VOA Indonesia lho, Cok Ali ya. Ya, neng mburi kamera ono Cak Rifan dan Neng Ana dari Washington DC. Kami mohon pamit dulur.